Selamat pagi, warga Jemaat Keramat Jati khususnya, dan siapa saja yang sedang menonton atau live streaming untuk renungan pagi ini. Kami yakin dan percaya sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bergaul dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan bagi kita diambil dari Yesaya 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Diakonia, pelayanan masyarakat atau pelayanan kepada warga jemaat, pelayanan yang nyata. Ada banyak pelayanan yang sudah dilakukan atau diprogramkan oleh gereja-gereja kita. Misalnya mengunjungi dan mendoakan orang-orang yang sakit, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukannya. Apakah itu terkena gempa, banjir, atau yang miskin, dan sebagainya. Atau ada juga yang membuat program-program pendidikan, memberikan beasiswa kepada anak-anak. Tidak ada alasan kepada warga jemaat untuk tidak berdiakonia, karena Tuhan, karena roh Tuhan itu ada pada kita, dikatakan di sini. Sebab Tuhan telah menetapkan rohnya bagi kita masing-masing. Dan inilah yang menjadi kabar baik bagi kita. Hari ini kita diajak untuk berdiakonia sambil bermarturia, menyampaikan kabar baik, bukan kabar buruk loh. Bukan kabar yang menyakitkan orang lain, bukan juga kabar yang membuat orang lain marah atau keluarga kita atau teman kita itu marah, saudara-saudaraku. Jika kita mendengarkan kabar baik, bagaimana? Apa respon kita kalau kita mendengarkan kabar baik? Pastilah kita senang, bukan? Pastilah kita sukacita, kita gembira. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda itu. Kepada bangsa Yehuda pada masa lampau itu. Bahwa Allah membebaskan mereka, bahwa Allah akan membebaskan mereka, melepaskan mereka dari perhambaan, dari perbudakan yang mengikat mereka itu. Bahwa hutang-hutang mereka akan dilunaskan. Bahwa mereka teman-temannya itu, saudara-saudara mereka itu yang terkurung akan juga dilepaskan. Itulah kabar baik yang disampaikan oleh Yesaya, yang dikatakan oleh Tuhan, supaya bangsa Yehuda itu mendapatkan kelepasan. Dan ini menjadi sukacita bagi mereka. Saudaraku, kalau tadi saya mengajak kita untuk berdiakonia, mari kita menyampaikan kabar baik, bermarturia, diakonia yang bermarturia, melayani dan menyampaikan kabar baik, meneruskan kabar baik tentang keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing melalui kematiannya di kayu salib itu. Menyampaikan tentang penyelamatan Tuhan itu kepada orang-orang yang masih kurang percaya, yang masih terikat di dalam dosa-dosa. Menyampaikan bahwa anugerah dan rahmat Tuhan yang telah melepaskan kita dari berbagai-bagai dosa atau sengsara itu. Dan dengan anugerah kita punya pengharapan. Kita dibiarkan Tuhan untuk dapat menjalani hidup ini. Oh, betapa
indahnya, betapa besarnya anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu. Kita dibiarkan oleh Tuhan untuk hidup sampai saat ini. Dan kita dibiarkan oleh Tuhan untuk hidup supaya kita tetap mendekat kepada Dia. Tuhan tidak meninggalkan kita di dalam menjalani hidup ini. Ini nyata bahwa rohnya itu ada pada kita. Tuhan sudah menetapkan rohnya itu ada di dalam hati kita. Dengan menerima, dengan membuka diri pada roh Tuhan itu, kita merasakan cara kerja Tuhan yang memampukan kita untuk membawa kabar baik kepada mungkin orang-orang yang dekat dengan kita terlebih dahulu, kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita yang terdekat, barulah kepada orang banyak. Saudara, hadirkanlah kabar baik itu di dalam keluargamu dengan menghadirkan kasih sayang Tuhan itu kepada anak-anakmu atau juga istri atau suamimu. Jauhkanlah hal-hal yang jahat atau kelakuan-kelakuan atau tindakan-tindakan kekerasan di dalam rumah tangga yang membuat hati anak-anakmu itu takut atau sedih, yang membuat hati istri atau hati suamimu itu menjadi tidak enak oleh karenanya. Hancur. Jauhkanlah semuanya itu. Hadirkanlah juga kabar baik di tempatmu bekerja, di tempatmu beraktivitas, dengan mengalirkan kejujuran, keramah tamahan, kesopanan, saling menghormati, sehingga setiap orang yang kamu jumpai itu merasakan sukacita Tuhan. Sampaikanlah kabar baik kepada orang-orang yang mengalami kesedihan, yang remuk hatinya tadi dikatakan, yang mengalami kegagalan, kehilangan yang mungkin ada di sekitarmu saat ini. Sampaikanlah kabar baik kepada mereka. Kabar baik bahwa Allah itu berjanji akan membalut luka-luka mereka, akan melepaskan mereka dari segala penderitaan atau keterikatan dosa-dosa itu, yang juga memberikan kekuatan kepada orang yang patah hatinya, yang menyembuhkan luka-luka itu. Roh Tuhan memberikan penghiburan, hikmat, dan kasih sayangnya yang tak terbatas. Percayakanlah kepada Allah seluruh hidupmu, maka sukacita, damai, sejahtera Allah itu ada padamu, dan hidupmu sendiri semakin bermakna. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang kami sapa dan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sungguh suatu pengalaman yang luar biasa ya Tuhan, yang Engkau berikan kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yesaya, di mana Engkau sendiri mengatakan bahwa Engkau akan membebaskan mereka, bahwa Engkau akan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, merawat orang-orang yang remuk hatinya, mengeluarkan mereka atau melepaskan mereka dari penjara. Engkau akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan biarlah Tuhan, hal ini juga terjadi bagi kami. Kami merasakan ya Tuhan, bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami, memberikan kepada kami kabar baik dan mengutus kami ya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang banyak. Tetapi lebih dahulu ya Tuhan kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang dekat dengan kami. Izinkan kami untuk menyampaikan kabar baik itu, bukan menyampaikan kabar buruk, tetapi kami dapat menyampaikan janji Tuhan yang selalu indah dan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh Tuhan, mampukanlah kami untuk menyampaikan kabar baik itu, karena Roh-Mu ada di dalam hati kami. Dan Roh-Mu itu Tuhan memampukan kami untuk berkata-kata, untuk menyampaikan firman-Mu, untuk melepaskan orang-orang di dalam kesulitan, karena kami menyampaikan bahwa Tuhanlah yang mampu melakukan semuanya itu. Bila pada saat ini ya Tuhan, ada warga jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, sembuhkanlah mereka ya Tuhan.
Jika mereka masih di dalam keterikatan dosa, lumpuhkanlah dosa itu ya Tuhan, dan buanglah supaya mereka merasakan karunia dan rahmat-Mu. Jika mereka dalam pergumulan yang berat ya Tuhan, biarlah mereka dapat melihat sinar ataupun cahaya yang mengeluarkan mereka dari pergumulan berat itu. Dan mereka boleh melihat ada Tuhan berada di depan yang membimbing dan mengarahkan hidup mereka. Dan inilah yang menjadi kabar baik bagi kami ya Tuhan. Bahwa kami mempunyai hidup, bahwa kami mempunyai pengharapan, dan bahwa Engkau ya Tuhan yang selalu membawa kami ke dalam kedamaian dan juga kesejahteraan. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang hadir bersama-sama dengan kami, dan biarlah kasih sayang-Mu itu berdiam di dalam hati kami, sehingga kami dapat merasakan hidup bersama dengan-Mu itu adalah suatu sukacita. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan memberkati engkau dalam aktivitasmu, dalam kerjamu, di dalam pelayanan-pelayananmu. Shalom. Hai Yesus berharap akuku, Hai Yesus kau sifat harum.